Sudirman. Saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sanum. Silakan Sanum. Memiliki nama asli Raden Sudirman. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Karawirajaji, adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibagon, Banyumas, dan ibunya bernama Siam, adalah keturunan Wedana Rembang. Karena faktor ekonomi, sejak umur 8 bulan ia diadopsi oleh Turidowati dan Raden Cakra Sunaria, pamannya, yang merupakan seorang priai dan camat di Rembang, Purbalingga. Pada usia 7 tahun, ia memulai pendidikan di Holland Inland School atau HIS atau Sekolah Pribumi. Setelah tamat sekolah selama 7 tahun, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Taman Siswa. Namun pada tahun berikutnya, ia pindah ke Sekolah Wirotomo karena Sekolah Taman Siswa dilarang oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zifara. Sudirman dikenal sebagai sosok siswa yang rajin dan taat beragama. Ia mempelajari keislaman di bawah bimbingan Raden Muhammad Khalil. Sudirman ikut mendirikan organisasi Islam bernama Hizbul Watan milik Muhammadiyah pada masa sekolahnya di Wirotomo. Setelah lulus, ia kembali belajar di Quick School, sebuah sekolah khusus calon guru, namun berhenti karena masalah biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldo. Sudirman lalu kembali ke Cilacap dan mulai mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Selama mengajar di sekolah tersebut, ia aktif dalam perkumpulan organisasi pemuda Muhammadiyah. Kemampuannya dalam memimpin, aktif dalam berorganisasi, dan ketaatannya pada Islam menjadi Sudirman sebagai sosok yang dihormati oleh masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kimora. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air Peta dan diangkat sebagai komandan batalion di Banyumas setelah menyelesaikan pendidikannya. Selama menjabat, Sudirman bersama rekan sesama prajuritnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Jepang sehingga diasingkan ke Bogor. Setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada awal Agustus 1945, Sudirman diperintahkan oleh Soekarno untuk memimpin perlawanan terhadap Jepang di Jakarta. Namun ia menolak hal tersebut karena mengaku tidak terbiasa dengan lingkungan Jakarta. Ia justru mengajukan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vio. Setelah BKR atau Badan Keamanan Rakyat terbentuk, Sudirman turut aktif berpartisipasi di BKR cabang Banyumas dan memimpin masyarakat dalam melawan tentara Jepang. Sementara itu, pasukannya dijadikan bagian dari divisi V oleh Oerip Sumoharjo yang saat itu merupakan panglima sementara. Pada 12 November 1945, Sudirman terpilih untuk menduduki jabatan sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebelum dilantik, ia sempat mengerahkan serangan kepada pasukan Inggris dan Belanda yang melakukan agresi militer di Ambarawa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Armando. Berkat keberanian dan semangat juangnya dalam mempertahankan RI, Sudirman berhasil mendapatkan dukungan besar dari rakyat yang kemudian mengantarkannya pada pangkat tertinggi di TNI. Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Soekarno pada 28 Juni 1947 di Yogyakarta pada usianya yang baru menginjak 31 tahun. Salah satu perjuangan Jenderal Sudirman yang paling terkenal dalam membela negara ialah keputusannya dalam strategi gerilya pada saat agresi militer kedua oleh Belanda Indonesia yang saat itu gagal bernegosiasi lewat perjanjian
Jati dan perjanjian Versailles terancam ingin dijajah kembali oleh tentara kolonial Belanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zifara. Pada bulan Desember 1948, Sudirman lalu melakukan perlawanan pada agresi militer dua Belanda di Yogyakarta lewat perang gerilya. Sudirman dan kelompok kecilnya memulai perlawanan gerilya dengan melakukan perjalanan ke arah selatan hingga 7 bulan lamanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldo. Hingga pada 7 Mei 1949 Belanda menarik diri di Indonesia lewat perjanjian Roem-Royen. Pada tanggal 10 Juli Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta dan disambut hangat oleh ribuan warga sipil dan para elit politik di sana. Jenderal Sudirman berjuang melawan penyakit TBC. Pada saat itu menjadi jarang tampil di depan publik karena dirawat di sanatorium di wilayah Pakam dan kemudian pindah ke Magelang pada bulan Desember 1949. Sepanjang mengidap penyakit ini, ia tetap menjabat dan bertanggung jawab sebagai Panglima TNI. Pada 27 Desember 1949, Belanda kemudian mengakui kedaulatannya Indonesia sebagai negara yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Saat itu juga Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Sudirman mengembuskan napas terakhirnya di Magelang. Setelah wafat, Sudirman telah menerima berbagai tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta. Pada 10 Desember 1964, Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964. Ia juga dipromosikan menjadi Jenderal Besar pada tahun 1997. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.